أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Ya, demikian kita sama-sama telah melanjutkan surah Al-Fatihah dan surah lainnya. Kita tahmid. Mudah-mudahan bacaan kita, doa-doa kita bersama diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan menginjak acara berikutnya yaitu materi keilmuan yang akan disampaikan oleh guru kita kepadanya. Saya persilakan dengan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli ala nabiyil karim. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis-majelis ilmu, di mana tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita, banyak di antara teman-teman dan sahabat kita yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Amin. Dan semoga penyakit ini menjadi ampunan dosa. Amin. Memang saat ini kita harus lebih hati-hati dan menjaga diri kita. Sering saya sampaikan bahwa berkumpullah di tempat-tempat di waktu sholat, ketika ada ta'lim. Tapi kalau hanya kumpul nongkrong-nongkrong yang gak manfaat, mending kita jauhin untuk saat ini. Dan kita pun harus mematuhi protokol kesehatan. Dan saat ini masih dalam PPKM. Kalau diperpanjang lagi ini, Masya Allah, kita pun gak usah ngeluh. Kita husnuzon saja sama pemerintah. Insya Allah mudah-mudahan ini untuk kemaslahatan kita semua. Malam hari ini singkat saja, tapi kita lanjutkan kajian Safinatul Najah. Faslun arkanul khutbataini khamsatun. Rukun khutbah itu ada 5. Yang penting dalam ibadah kita itu rukun. Jadi kalau sekarang banyak guru-guru kita yang memperdebatkan tentang berjarak atau rapatnya saat sholat, kita tidak perlu memperdebatkan kenapa rapat atau tidaknya sholat itu bukan rukun daripada sholat, tapi itu hanya sebagian daripada kesempurnaan sholat berjamaah. Arkanul khutbataini khamsatun. Rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama, hamdulillahi fihima, mengucapkan alhamdulillah pada 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Makanya kita mendengarkan alhamdulillahilladzi dan seterusnya, atau bisa diganti dengan innal hamdalillah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Ada salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada 2 khutbah itu. Wal wasiyatu bittaqwa fihima, berwasiat takwa. Tapi jangan lagi ada di masyarakat itu, karena kita sering mendengarkan, kita memuji Allah, kita berselawat kepada Rasulullah, kemudian biasanya khatib itu menyampaikan, mari kita bertakwa kepada Allah. Tapi ini tidak diucapkan. Kita jangan terlalu cepat protes. Kenapa? Rukun-rukun ini semuanya sudah disampaikan di dalam muqaddimah, di dalam menggunakan bahasa Arab. Jadi sebetulnya ketika ada orang yang menyampaikan khutbah tanpa bahasa Indonesia, tanpa penjelasan, hanya rukunnya di dalam muqaddimah, itu sudah cukup untuk menyempurnakan dari khutbah Jumatnya.
Apalagi dalam kondisi seperti ini kita diperintahkan untuk mempersingkat khutbah Jumat. Wa qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ahdahuma, membaca ayat-ayat Al-Quran pada dua khutbah tersebut. Di dalam ilmu public speaking, biasanya para mubalik itu, kalau Allah Ta'ala, apa yang disampaikan, ayat-ayat apa yang dibaca, hukum apa yang ingin dia sampaikan, itulah ayat-ayat yang dia baca. Ketika dalam khutbahnya ingin menyampaikan tentang kematian, maka dia mencari ayat-ayat tentang kematian. Ketika membahas tentang pernikahan keluarga, mencari ayat-ayat tentang pernikahan. Maka para ilmu yang mengajarkan kita ilmu retorika, baru mukadimah seseorang itu kita sudah paham dan tahu apa yang akan disampaikan di dalam khutbahnya atau di dalam ceramahnya. Wa du'a lil mu'minina wal mu'minati fi akhirah, mendoakan kepada kaum muslimin dan muslimat pada akhir khutbah kedua. Ternyata di sini tidak ada dua kalimat syahadat. Kita yang bermasak Imam Syafi'i dan mengkaji Safinatun Najah, ternyata rukun khutbah itu tidak ada dua kalimat syahadat. Tapi kalau kita membuka lagi kitab syarah daripada Safinatun Najah, ulama kita menyampaikan dua kalimat syahadat itu hanya sebagai penyempurna setelah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ada khatib yang tidak menyampaikan itu pun tidak menjadi sebuah masalah. Dan ini penting kita tahu kenapa. Boleh jadi kita dalam perjalanan, dalam sebuah perjalanan mampirlah di sebuah masjid. Kemudian di masjid itu tiba-tiba yang sering khatibnya sakit dan tidak ada ustadz selain dia satu-satunya. Ada loh kampung yang seperti itu. Dan di dalam kondisi seperti itu dan kita hadir di tempat itu, kita tahu hukum khutbah, rukun khutbah, maka beranikan diri untuk maju di dalam kondisi seperti itu. Tinggal membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad ayyuhan nas, kemudian membaca ayat-ayat yang lainnya, membaca ayat-ayat Al-Quran. Selesai khutbahnya, duduk tuh, selesai, simpel khutbah Jumat itu. Tapi sebelum duduk itu kan kita harus membaca lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Enggak baca ini pun langsung duduk tidak menjadi sebuah permasalahan. Ini tidak termasuk daripada rukun khutbah. Jadi sesimpel itu kita menjadi khatib Jumat. Faslun syurutul khutbataini asyarah. Dan syarat khutbah Jumat itu ada 10. Yang pertama, taharatu anil hadatsil asghari wal akbar. Seorang khatib itu harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Kita pelajari dalam fikih. Hadas kecil itu dengan wudu, buang angin wudu. Hadas besar harus dengan mandi junub. Makanya kalau lagi sakit khatibnya buang-buang angin, dia masuk angin, maka dia boleh meminta kepada pengurus yang lainnya, adabis lainnya untuk menggantikan jadwalnya. Karena repot juga kalau khatib batal. Kalau imam batal, imam sholat berjamaah batal, yang menggantikannya yang berdiri di belakang imam dan melangkah. Dan kita sudah pelajari bagaimana ketika khatib Jumat, sama Pak, ketika satu berjamaah dan khatib Jumat nggak menyampaikan salah satu rukun daripada khutbah, kita tegur dia. Subhanallah, dia nggak paham-paham. Kita boleh berdiri ketika dia sedang khutbah, kita membisikkan di telinganya, engkau lupa salah satu rukun daripada khutbah, sampaikan, lupa berwasiat takwa. Dan ketika khatibnya batal, tiba-tiba dia turun, atau banyak kejadian ustadz lagi khotib kemudian dia sakit kepala, sakit, turun dari khutbahnya. Di saat itu orang yang ada di saf terdepan yang di dekat mimbar itu pun maju menggantikan, melanjutkan khutbahnya tanpa harus mengulangi khutbah dari awal. Inilah indahnya Islam, masya Allah. Harus bersih dari hadas. Wa taharatu anil najasati fit thawbi wal badani wal makan. Harus bersih dari hadas, dari najis, tubuh, pakaian maupun tempatnya. Kalau tempat kita nggak ragu, setiap Jumat pasti marbot itu membersihkan mimbar. Pakaian yang harus kita pakai.
harus bersih, harus rapi semuanya. Makanya kalau Ustaz khutbah Jumat perjalanannya jauh, biasanya dia membawa pakaian ganti. Karena air comberan itu Pak, banyak ulama mengatakan itu najis. Apalagi habis hujan kita naik motor karena percikan langsung sholat, itu air najis. Wasatrul aurat, menutup aurat. Aurat laki-laki itu hanya dari pusar sampai lutut. Jadi sesimpel itu kita menutup aurat. Tapi boleh nggak? Jadi boleh dong khatib itu nggak pakai peci, nggak masalah. Khutbah pakai lengan pendek nggak masalah. Cuma persoalannya satu, nggak ada adabnya. Kalau di kampung itu kita lihat, masya Allah, seperti di Riau. Riau itu orang khutbah masih pakai tongkat, dan megang tongkatnya pun pakai tangan kiri, walaupun semuanya itu sunnah. Muternya pun begitu naik di atas mimbar, muternya ke kiri. Kenapa? Mengikuti sunnah. Pakai sorban. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun pakai sorban. Dia megang pakai tangan kiri karena Nabi pun megangnya pakai tangan kiri. Tapi kalau di kota-kota, begitu saya sampai di Jakarta, orang khatib itu pakai celana bahan. Itu saya lihat dosen-dosen habis ngajar, mereka pakai baju batik, pakai celana bahan, peci, udah selesai. Tapi nggak masalah. Itu pun udah baik dan sempurna dan sudah menutup aurat. Wal qiyamu 'alal qadir. Hendaknya khatib itu berdiri jika dia mampu. Artinya di sini bisa dikatakan ketika khatib itu tidak bisa berdiri, maka boleh dia duduk. Tapi lebih diafdolkan mencari orang yang lebih sehat. Tapi kalau ada seorang ulama yang, mohon maaf, mungkin buntung kedua kakinya, tapi keberkahan ilmunya, kedahsyatan ilmunya luar biasa, boleh dipakai untuk imam dan dia duduk. Khutbah duduk. Duduk itu sambil khutbah duduk. Atau nggak ada lagi ustadz yang lain selain dia di sebuah kampung itu, dia lagi sakit nggak bisa berdiri, boleh dia duduk saat khutbah. Tapi ketika ada yang bisa, lebih baik, lebih afdol yang khutbah itu orang yang bisa berdiri. Wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah. Dan hendaklah khatib itu duduk di antara dua khutbah minimal 2 kali lamanya dibandingkan dengan tumakninah sholat. Kita sampaikan tumakninah sholat itu minimal 1 kali mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah. Itulah seringan-ringannya tumakninah di dalam sholat. Jadi 2 kali mengucapkan. Tapi kalau di Indonesia di mana-mana, apalagi kita orang NU itu biasanya udah ada muazin. Jadi kalau khatib sudah duduk, maka muazzinnya pun sudah berselawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tempat yang paling sangat mustajabnya doa. Kalau ada khatib sedang duduk, disitulah Bapak berdoa sebanyak-banyaknya. Ini banyak ulama-ulama, orang-orang soleh yang mengamalkan ini, satu amalan jarang disampaikan. Ketika khatib sedang duduk, Bapak pengen punya anak seorang dai mubalik. Apalagi khatib itu orangnya sangat dahsyat dakwahnya. Disitulah Bapak berdoa, ya Rabb, anugerahkan kepadaku anak seorang dai mubalik jauh lebih hebat daripada orang yang sedang khutbah. Ini amalan besar ulama-ulama soleh, Pak. Sampai anak-anaknya itu menjadi seorang ulama-ulama besar. Dan ini jarang disampaikan karena ini ilmu yang sangat mendalam. Masya Allah. Berdoa di situ tempat yang paling diijabahnya doa. Wal muwalatu bainahuma, duduk di antara dua khutbah itu berurut-urut, tidak dengan waktu yang sangat lama, apalagi ada aktivitas lainnya. Wa bainas sholati, khutbah Jumat dengan sholat itu pun tidak terlalu berjarak. Selesai khutbah, qomat memberikan instruksi untuk meluruskan shaf, kemudian dia melanjutkan sholatnya tanpa menghentikan. Jangan sampai lupa kotak amal jalan. Begitu selesai khutbah baru enggak. Dikasih kesempatan jalan dulu, berhenti. Sholawatan jangan. Ada jeda dari khutbah ke sholat, jangan sampai hal ini terjadi. Wa antakuna bil arabiyah, dan hendaklah dia menggunakan bahasa Arab. Cuma kita pun diajarkan sampaikan dakwah sesuai kaum tersebut. Bahasa apa yang mereka paham. Makanya kalaupun saya pulang ke Riau, saya menggunakan bahasa Bugis karena saya tinggal di kampung Bugis. Saya menyampaikan khutbah dengan bahasa Bugis.
Kalaupun Bapak menonton channel YouTube saya ceramah Maulid Nabi Diril menggunakan bahasa Bugis, karena memang di sana orang Bugis itulah mereka yang mereka pahami. Tapi tetap yang tadi kita sampaikan arkanul khutbatain, rukun khutbah itu tetap harus menggunakan bahasa Arab. Nah, penjelasannya terserah deh tuh, mau pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya kuliah di UIN, coba Bapak sekali-kali sholat Jumat di Masjid UIN di dalam kampus itu pakai dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Gak ada bahasa Indonesia di Universitas Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu gak ada bahasa Indonesia. Wa antakuna bil Arabiyyah wa yasma'ha arba'un. Suaranya itu didengar 40 orang. Jadi kita harus nyari khatib yang suaranya besar. Ketika sewaktu-waktu, kalau kita pakai speaker, tapi sewaktu-waktu di mana listrik tiba-tiba mati, di dalam kondisi matinya listrik nggak pakai mikrofon, suara khatib tersebut masih bisa didengarkan 40 jamaah. Kita udah sampaikan kemarin 40 ini orang yang dewasa, orang yang mukim di situ, bukan anak-anak. Nah, harus didengar, makanya khatib ketika suaranya memang kecil dan mati lampu, maka keraskan suara di saat itu karena harus didengar minimal 40 jamaah sholat Jumat. Wa antakuna kullaha fi waqti dhuhr. Dan sholat Jumat itu sudah pasti kita lakukan di waktu-waktu sholat zuhur. Khutbah sholat Jumat kita lakukan di waktu-waktu sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesehatan. Amin. Kita Masya Allah dalam kondisi seperti ini jangan pernah lupa ikhtiar kepada Allah. Islam itu mengajarkan kita untuk ikhtiar. Karena kita bingung dalam virus wabah ini, kita bukan ahli. Dan tenaga ahli pun, para dokter itu, mereka pun pada debat mereka ahlinya. Ahli virus, ahli penyakit dalam mereka debat, apalagi kita yang gak ngerti tentang penyakit. Artinya kita hanya bertawakal kepada Allah. Setelah kita ikhtiar, kita bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan terlalu takut, jangan terlalu berani. Tetap kita melaksanakan sholat berjamaah dengan protokol kesehatan. Jangan nantang-nantang pemerintah, Pak. Ini makanya saya sampaikan minggu kemarin, saya melihat ini cuma dua, orang yang pro dan kontra sama pemerintah. Kalau orang udah kontra sama pemerintah dari awal, apapun kebijakan yang keluar pasti salah. Tapi kalau udah pro sama pemerintah, kebijakan apapun mereka dukung, maka dewasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap menjalankan ibadah-ibadah jamaah majelis taklim kita, nggak ramai masih bisa kita jalankan, tapi tidak terlalu malam seperti ini, insyaallah. Ini saja, semoga kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita dihindarkan dari wabah Covid-19 ini. Subhana rabbi hazza min kulli rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian materi keilmuan tentang sholat Jumat, mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Dan untuk acara penutup doa, silakan pada sampai pada spesial. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuwaffi mazidah. Ya rabbana hamdu laka syukruka min baqi fal karim wajib sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum
والأمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل الرحمة والنعمة والشرف والمغفرة على جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الأبرار وأولياء الشهداء والأمهات. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباد الخلد الجنة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الذي يدور مع اسمه زائر في الأرض وفي السماء وهو السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار.